Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu Pembimbing Tutor. Perkenalkan nama saya Muhammad Widya, mahasiswa UT dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0514668889 asal UPPJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk melaksanakan tugas praktikum 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang akan langsung saya bacakan soalnya sebagai berikut. Oke. Seperti yang terlihat di layar dari sisi kiri dan kanan ya, untuk yang kiri saya sudah membuatkan makalah ya, dan tentunya source code dan ini sudah saya tes juga ya. Saya masukkan sini berikut dengan nomor soal, link video, dan yang terpenting yaitu source code-nya, hasil output, dan juga di sini saya menambahkan rubrik penilaian ya, implementasinya pada fitur Vue.js-nya. Jadi, di sini, sesuai dengan praktiknya yang di soal tugas ya, jadi mana saja yang diterapkan dan lokasinya di mana dan source code-nya apa. Itu saja mungkin untuk yang dari makalah penjelasannya yang akan saya kirim ya. Dan mengingat untuk video ini di batas, maksimalnya itu, hanya 15 menit, jadi saya akan singkat saja menjelaskannya, ada menjadi 3 bagian, yaitu, membacakan soal dan juga yang kedua membuktikan untuk source code yang berhasil atau tidak ya, dan yang terakhir yaitu membaca untuk, rubrik atau implementasi rubrik penilaiannya seperti itu. Oke, karena, eee, mem tanpa berlama-lama, di sini di sebelah kiri layar yaitu, untuk source code-nya ya menggunakan Visual Studio Code yang sudah saya buat, jadi saya tinggal menjelaskan dan menjalankan saja untuk source code-nya ya, apakah berhasil. Sebelum itu kita akan coba membaca soalnya, terlebih dahulu. Dari sisi kanan ya. Untuk, tugasnya itu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ketiga ini ya, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js seperti tugas 2 ya tentunya, tapi di sini ada tambahan yaitu, eee, tambahan lainnya ya, lebih kompleks seperti itu. Sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik praktik ini sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database. Tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, yang dimaksud dummy data yaitu ini ya, data bahan ajar .json yang akan kita menggunakan sebagai, dummy data atau, bahan ajarnya seperti itu ya nanti ya. Oke, langsung saja ya, pada ketiga ini ya, singkatnya yaitu kita membuat seperti struktur proyek view-nya seperti ini ya. Nah, kita langsung buktikan saja di source code sebelah kiri. Untuk source code-nya itu di sini ya, ada index HTML tentunya, dan ini menggunakan kebab case ya, kebab case. Nah, dari kebab case itu apa? Ya itu seperti ini ya, nama strip modal gitu ya, .html, dan untuk memanggil shortcut ini digunakan yaitu BA stock table seperti ini ya, BA dot modal dan seterusnya. Ini untuk kebab case yang di soal tugas nanti ya, kayak kebab case. Nah, di sini ya, dari kebab case. Nah, contohnya sudah ada di soal tugas juga. Oke, di sini lengkapnya struktur tugasnya ada JS ya, service, desainer API, komponen, dan lain-lainnya. Sini ada data-data bahan ajarnya di sini ada ya. Dan di sini untuk style CSS-nya untuk membuat website ini menjadi interaktif dan menarik seperti itu ya. Oke, saya rasa di sini sudah ya semuanya. Langsung saja kita akan mencoba untuk menjalankan source code-nya dengan live server ya. Langsung saja kita running ya, open with live server. Saya akan coba full screen-kan saja ya. Ya, bisa terlihat di layar untuk full screen-nya ya. Saya akan zoom-nya. Oke. Oke, di sini kita akan coba, jadi membuat skenario menambahkan data stok bahan ajar ya di aplikasi Sita.ut ini, seperti yang di tugas 1 dan tugas 2. Oke, di sini sudah, jadi ada di bawaan data bahan ajar JSON-nya ya, kita akan coba apakah berfungsi semua, mulai dari menambahkan data bahan ajar. Data bahan ajar saya akan menggunakan untuk, mata kuliah ini ya, yaitu pemrograman berbasis web. Kodenya STSI 4209. Oke, untuk judulnya pemrograman berbasis web ya. Untuk kategorinya mata kuliah praktikum ya. Ini Jakarta.
lokasi Iraknya kita coba samakan dengan yang di Surabaya VA3, B3 ya, tiga B3 harganya 70.000. Kuantitinya kita coba dulu ya di 10 dan safety-nya 10. Apa responnya ya? Kita tambah data, ada di sini berhasil untuk muncul pop-up box-nya, data stok berhasil ditambahkan, dan di sini muncul di paling bawah berbasis web, dan di sini statusnya itu menipis. Kenapa menipis? Karena untuk safety stoknya itu di 10 dan sedangkan kuantitinya sudah 10, jadi dia menipis. Kita akan coba edit ya. Di sini ada tombol aksi, edit dan hapus. Kita akan coba keduanya. Kita akan coba kuantitinya kita ubah untuk yang aman ya, itu kita lebihkan 5 contohnya. Berhasil ya, terus perubahan berhasil disimpan. Dan sini berubah statusnya menjadi aman karena lebih stoknya. Kita akan coba untuk stok habis misalnya 0 ya. Kita akan coba simpan. Dan benar ya, kosong ya, berhasil diterapkan. Kita akan coba untuk tombol hapusnya ya. Terus data ada pertanyaan seperti ini ya, kok mau muncul pop-up, karena data berhasil dihapus. Nah, berhasil dihapus kembali ya, di sini sesuai dengan source code-nya itu diterapkan. Dan di sini kita akan coba juga fitur untuk reset filter. Nah, di sini untuk source code yang watcher-nya nanti saya akan menjelaskan di rubrik penilaian fungsi watch ya atau watcher ya. Kita akan coba melalui keyword. Kita akan coba itu EKMA berdasarkan sorry judulnya. Oh ini Jakarta ya. Oh sorry ini untuk judulnya pengantar manajemen gitu ya. Judulnya ya, ini untuk judul bukan untuk kode dan lain-lain. Dan ini kita akan filter, contohnya tadi ya, belum biologi, benar ya berhasil. Untuk UPBJJ ini semuanya tertampil. Kita akan coba Jakarta aja, tertampil juga. Surabaya tampil dan pasar tidak ada ya, benar ya. Jadi untuk fitur reset filternya berhasil dan kategorinya ini mata kuliah wajib doang, hanya mata kuliah wajib, praktikum, hukum, dan untuk programnya tidak ada ya. Jadi berhasil untuk fitur filternya juga untuk di halaman data stok bahan ajar. Oke, kita lanjut sekarang ke pemesanan. Oke, untuk di pemesanan ini nanti akan terhubung ya dengan tracking DO ya yang dari bawaan data bahan ajar siswa. Kita akan coba skenario kedua untuk pemesanan bahan ajar. Di sini kita akan coba masukkan untuk NIM yaitu NIM saya mahasiswa yaitu nama saya. Paketnya di sini kita pilih paket IPS dasar ya dan langsung muncul ya di sini untuk harga paketnya dan untuk pengirimannya gitu ya 3 sampai 5 hari. Oke, di sini alamatnya kita isi katakanlah Kampung Bahagia nomor 10 gitu ya. Kita akan coba. Ya, berhasil ya di sini otomatis nomor DO-nya tergenerate otomatis nomor 3. Tadi kan ada 2 ya yang sebelumnya dari bawaan itu ada 2 DO di sini muncul nomor 3 dan berhasil gitu ya. Kita lihat dulu ya apa muncul. Nah, muncul di sini ya DO-nya ya. Oh ya, kita akan coba juga untuk yang fitur jika misalkan kita salah satu kolom itu tidak diisi. Contoh misalkan ini tidak kita isi, hanya namanya saja. Untuk alamat masih bisa dikosongkan ya. Ya, benar ya, lengkapi data terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi berhasil, kita akan coba 2 aja ya. Untuk contoh DO-nya gitu ya, pemesanan kita namakan Nina Apriani. Ya, tiketnya kita akan yang NIPA, ini Express gitu ya. Ya, dan nomor 10 ya. Simpan yang berhasil ya, kita lihat tracking DO-nya. Nah, muncul ya untuk keduanya ya, paling bawah. Jadi otomatis, jadi tidak DO-nya tidak diinput manual di halaman tracking delivery order ini, tapi di pemesanan otomatis di-generate untuk nomornya juga dan juga untuk di halamannya udah otomatis. Oke, di sini kita akan coba ada fitur juga untuk aksinya detailnya ya. Sini terangannya delivery order berhasil dibuat. Sini ada waktunya juga untuk lebih detailnya ya. Untuk yang ini bawaan ya, bawaan dari yang bahan ajarnya. Di sini ada keterangan juga, pengiriman roket Tangsel, data dalam perjalanan juga diproses. Jadi di sini sudah lengkap ya untuk yang di halaman tracking order. Kita akan coba untuk pencarian berdasarkan nomor DO gitu ya, atau NIM. Sekarang kita coba nomor NIM
saya. Nah, berhasil ya. Nomor 5 untuk yang menghindari, pasti juga untuk yang ini ya, tertampil sesuai dengan kita ketikkan di keywordnya. Oke, saya rasa untuk ini sudah berhasil semua ya untuk fitur-fiturnya dan juga UI-nya bisa dilihat. Yang saya rasa ya alhamdulillah sukses dan cukup rapi menurut saya. Mudah-mudahan ini mendapat nilai maksimal ya untuk dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita akan ke bagian 3 itu menjelaskan berdasarkan rubrik penilaian. Yang di mana di sini saya sudah menyiapkan eee, ringkasannya ya, seperti itu ya. Nah, di sini ringkasannya yang saya lampirkan juga di makalah. Oke, untuk ringkasannya itu nomor satu arsitekturnya ya, seperti Vue.js-nya ya, singkat saja nanti saya akan tidak semuanya saya bacakan ya. Lokasi source code-nya sebenarnya seperti ini. Jadi, lokasinya di mana, contohnya yaitu di sini, Vue.js, struktur seperti ini ya, menggunakan kebab case gitu ya, seperti JS komponen stock.table.html seperti ini ya, contohnya. Penjelasan itu saya memisahkan file berdasarkan fungsi masing-masing seperti komponen, template data, dan service agar struktur proyek lebih organisasi seperti itu. Oke, mungkin saya akan taruh di sini dulu aja dan saya akan coba Kak untuk oke, ini aja deh. Lanjut ya. Untuk yang satu itu data binding, view model, seperti ini ya, input untuk formnya ya, form name, form paket gitu ya. Lokasinya yaitu di template ya, order form HTML seperti ini ya. Fungsinya itu untuk menghubungkan data view dan input pengguna secara otomatis seperti itu. Jadi di sini saya sudah penjelasannya yang ada di makalah ya, dan yang paling penting dari tugas 2 saya ada catatan dari Ibu Pembimbing Tuton, yaitu belum menampilkan, fungsi watcher ya. Nah, di sini untuk fungsi watcher-nya, saya akan, coba tampilkan di, source code-nya ya. Untuk yang watch itu ya untuk yang watch itu ada di JS komponen stock table gitu ya, stock table. Di sini kita akan cari watch. Ya, ada ya, untuk watch-nya ada 2 minimal. Watcher 1 gitu ya, untuk seperti itu ya, untuk, kalau apa, fungsinya itu untuk memfilter yang tadi ada reset filter, kita sortir berdasarkan, eee, OPBJ daerah OPBJJ-nya, seperti itu. Oke, seperti itu ya, dan oh ya, di sini saya ada template loader. Untuk template loader ini fungsinya untuk eee, mempersingkat source code-nya ya. Jadi untuk, contohnya itu, kita tidak perlu memanggil, tiap yang ada di HTML seperti itu. Jadi template-nya lebih singkat, seperti itu. Oke, saya rasa sudah semua ya, penjelasannya ada di makalah. Jadi untuk template loader ini lagi-lagi untuk mengefisiensikan, source code-nya seperti itu. Oke, saya rasa kesimpulannya, dari tugas 1, 2, 3 ini sangat, menarik ya, sangat seru juga saya untuk mempelajarinya dan mempraktekannya sehingga, terbuat sebuah website seperti Sita UT itu. Ya banyak juga kesalahan dan pembelajaran dari saya, untuk kedepannya lebih belajar diterapkan untuk di aplikasi lain seperti ini, jadi udah tahu kesalahannya seperti apa, harus diperbaiki apa, saya rasa cukup menambah wawasan juga ya. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini, mohon maaf atas kesalahan, mmm, kata ataupun, eee, proses step-stepnya. Terima kasih banyak Ibu Pembimbing Tuton. Semoga penilaian dari tugas ini maksimal dan, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.